Tanah ini nyawaku. Kini mereka datang dengan alat berat, menghina nenekku, tanpa tahu wanita tua yang mereka dorong ke lumpur itu adalah ibu kandung bos besar mereka sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Matahari pagi baru saja menampakkan diri di ufuk timur, mengirimkan cahaya keemasan yang menembus embun tipis di dedaunan padi. Udara pagi itu terasa sejuk, sebuah kemewahan yang langka di tengah kota metropolitan yang sesak dan penuh polusi. Di tengah kepungan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh dengan kaca-kaca berkilauan, terhampar sebuah anomali yang menyejukkan mata. Sebuah petak sawah yang tidak terlalu luas, namun sangat subur dan terawat, bertahan hidup di sana seperti sebuah permata zamrud yang terdampar di antara tumpukan batu kali. Di sana, di antara barisan padi yang mulai menguning, terlihat sosok wanita tua yang punggungnya sudah sedikit membungkuk. Itu adalah Nenek Lestari. Tangannya yang keriput namun cekatan, sibuk mencabuti rumput liar yang berani tumbuh di antara tanaman padinya. Ia mengenakan caping bambu yang sudah mulai usang warnanya, serta baju kebaya lawas yang dipadukan dengan kain jarik yang disingkap sedikit agar tidak terkena lumpur. Bagi Nenek Lestari, sawah ini bukan sekadar tanah lapang tempat menanam padi. Sawah ini adalah napasnya, kenangan akan mendiang suaminya, dan saksi bisu bagaimana ia membesarkan anak-anaknya puluhan tahun yang lalu, sebelum kota ini berubah menjadi hutan beton. Dari arah gubuk kayu sederhana yang berdiri kokoh di pinggir sawah, seorang gadis muda melangkah keluar sambil membawa nampan berisi teko teh hangat dan ubi rebus yang masih mengepul. Gadis itu bernama Dinda. Ia adalah cucu angkat yang dirawat Nenek Lestari sejak kecil. Wajahnya manis, dengan rambut hitam panjang yang diikat satu ke belakang. Dinda berjalan hati-hati meniti pematang sawah agar tidak terpeleset. Matanya menatap sosok neneknya dengan penuh kasih sayang bercampur kekhawatiran. "Nek, istirahat dulu," panggil Dinda dengan suara lembut, namun cukup keras untuk mengalahkan suara bising mesin dari kejauhan, suara pembangunan gedung apartemen yang tak pernah berhenti siang dan malam di seberang jalan sana. Nenek Lestari menoleh, senyum keriput mengembang di wajahnya yang teduh. Ia menegakkan punggungnya perlahan, terdengar bunyi gemeretak pelan dari tulang-tulangnya yang sudah rentah. "Sebentar lagi, Din. Rumput di sebelah sini bandel sekali. Kalau dibiarkan nanti padi nenek kurus karena makanannya direbut." Dinda meletakkan nampan di atas lincak bambu di depan gubuk, lalu turun ke sawah untuk menuntun neneknya naik. Ia memegang lengan Nenek Lestari yang terasa ringkih namun memiliki tenaga yang mengejutkan. "Sudah siang, Nek." Matahari mulai terik. "Nanti nenek sakit lagi seperti minggu lalu. Ingat kata dokter puskesmas, nenek tidak boleh terlalu lelah." Nenek Lestari tertawa kecil, suara tawanya serak namun hangat. "Dokter itu anak kemarin sore. Dia tidak tahu kalau obat paling mujarab buat orang tani itu ya bau lumpur, bukan pil warna-warni." Meski membantah, Nenek Lestari menurut saja saat dituntun cucunya duduk di lincak. Dinda menuangkan teh hangat ke dalam cangkir seng. Aroma melati yang khas menguar, menenangkan pikiran. Mereka duduk bersisian, memandangi hamparan padi milik mereka. Kontras pemandangan di depan mereka sangat mencolok. Di depan mata adalah hijau yang asri, sementara di latar belakang, keren-keren raksasa berwarna kuning menjulang tinggi, seolah siap mencengkeram dan mencabut kedamaian kecil mereka kapan saja. "Lihat itu, Nek," tunjuk Dinda ke arah salah satu gedung yang mangkrak pembangunannya di sisi selatan. "Katanya di sana mau dibangun mal baru lagi. Padahal mal yang di perempatan saja sepi." Nenek Lestari menyeruput tehnya perlahan, menikmati kehangatan yang menjalar ke tenggorokannya. "Biarkan saja orang-orang kota itu membangun menara sampai ke langit, Din. Asal mereka tidak mengganggu tanah ini, nenek tidak peduli. Tanah ini amanah kakekmu. Dulu, sebelum daerah ini jadi kota, sejauh mata memandang isinya sawah semua. Sekarang, tinggal petak ini satu-satunya yang tersisa." Dinda terdiam. Ia tahu betul sejarah itu. Bertahun-tahun lalu, tetangga-tetangga mereka satu persatu menyerah. Mereka tergiur dengan uang miliaran rupiah yang ditawarkan para pengembang, atau menyerah karena tidak tahan dengan intimidasi. Rumah-rumah panggung tetangga kini sudah rata dengan tanah, berganti menjadi fondasi beton. Hanya Nenek Lestari yang keras kepala,
Atau mungkin teguh pendirian, yang menolak semua tawaran itu, berapapun jumlah nol yang tertulis di cek. Tapi aku khawatir. Nek, gumam Dinda pelan, jarinya memainkan ujung kebaya nenek. Akhir-akhir ini banyak orang asing yang lewat di jalan depan. Mereka pakai jas, bawa kamera, terus menunjuk-nunjuk ke arah rumah kita. Kemarin sore bahkan ada benda terbang yang berisik itu. Apa namanya? Drone? Tanya Nenek Lestari, menyebut istilah yang baru ia pelajari dari televisi. Iya, drone. Benda itu terbang rendah sekali di atas atap rumah kita. Rasanya seperti kita sedang diawasi terus-menerus. Aku takut mereka merencanakan sesuatu yang buruk, ungkap Dinda jujur. Perasaannya tidak enak. Ia sering mendengar cerita dari pasar, bahwa pengembang yang sedang mengincar wilayah ini terkenal kejam, dan tidak segan-segan menggunakan cara kotor. Nenek Lestari meletakkan cangkirnya dengan tegas. Tatapan matanya yang tadi lembut berubah menjadi tajam, menyiratkan keberanian yang tak luntur dimakan usia. Tidak usah takut, Din. Kita tidak mencuri, kita tidak merugikan orang. Ini tanah kita, bersertifikat resmi, sah demi hukum dan agama. Selama nenek masih bernapas, tidak akan ada satu jengkal pun tanah ini yang akan nenek berikan pada lintah darat berdasi itu. Biar mereka bawa uang 1 truk, harga diri dan kenangan tidak bisa dibeli. Dinda tersenyum kecut, mengagumi sekaligus mencemaskan keberanian neneknya. Di dalam hati, Dinda berdoa semoga Tuhan melindungi mereka. Namun, suara drum mobil mewah yang tiba-tiba berhenti di jalan setapak depan gubuk mereka memecahkan kedamaian pagi itu. Debu beterbangan saat ban mobil itu mengerem mendadak. Dinda menoleh dan melihat sebuah mobil sedan hitam mengkilap. Kaca jendelanya gelap, menyembunyikan siapa yang ada di dalamnya. Jantung Dinda berdegup kencang. Ia punya firasat, ketenangan pagi ini adalah ketenangan terakhir yang akan mereka nikmati untuk waktu yang lama. Siapa itu, Din? Tanya Nenek Lestari, matanya menyipit karena silau. Tidak tahu, Nek. Tapi sepertinya bukan orang yang mau beli beras. Jawab Dinda sambil berdiri, naluri pelindungnya muncul. Ia berdiri di depan Nenek Lestari, siap menghadapi siapapun yang keluar dari mobil asing itu. Pagi yang damai di tengah sawah warisan itu perlahan mulai terasa mencekam, seolah alam pun tahu bahwa badai akan segera datang. Pintu mobil sedan mewah itu terbuka perlahan. Sepatu kulit hitam yang mengkilap turun lebih dulu, mendarat di atas tanah merah yang sedikit becek sisa hujan semalam. Pemilik sepatu itu melangkah keluar dengan raut wajah yang langsung menunjukkan rasa jijik. Ia mengibaskan celana kain mahalnya yang terkena sedikit cipratan lumpur seukuran ujung kuku, seolah-olah itu adalah kotoran yang paling najis di dunia. Pria itu adalah Rangga. Usianya sekitar 30-an, mengenakan setelan jas abu-abu yang pas badan, rambutnya ditata klimis dengan gel yang berlebihan, dan kacamata hitam bertengger di hidungnya. Di belakangnya, turun seorang wanita muda dengan pakaian kantor yang ketat dan sepatu hak tinggi yang jelas-jelas salah tempat. Wanita itu, Selin, tampak kesulitan berjalan di tanah yang tidak rata. Ia memegang sebuah map tebal di tangannya sambil menggerutu pelan, karena hak sepatunya menancap ke tanah lunak. Dinda menatap mereka dengan waspada. Ia masih berdiri di depan Nenek Lestari yang tetap duduk tenang di lincak bambu, kembali menyeruput tehnya seolah tidak ada tamu yang datang. Selamat pagi, sapa Rangga dengan nada yang dibuat-buat ramah, namun senyumnya tidak mencapai mata. Ia melepas kacamata hitamnya dan menatap sekeliling dengan pandangan meremehkan, seolah sedang menaksir harga barang rongsokan. Wah, udaranya bau tanah sekali ya di sini. Selin di belakangnya tertawa kecil, menutup hidungnya dengan sapu tangan. Iya, Pak Rangga. Saya tidak mengerti bagaimana orang bisa betah tinggal di tempat kotor begini. Banyak nyamuk pasti. Dinda merasakan darahnya mulai naik ke kepala mendengar komentar mereka. Namun, ia berusaha tetap sopan. Maaf, Bapak dan Ibu mencari siapa? Ini lahan pribadi, bukan tempat wisata. Rangga menatap Dinda dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan menilai yang tidak sopan. Kamu pasti cucu pemilik tanah ini ya? Manis juga. Kami dari perusahaan Graha Sentosa. Saya Rangga, kepala marketing, dan ini asisten saya, Selin. Kami ingin bicara dengan pemilik tanah, Ibu Lestari. Ada penawaran yang sangat menguntungkan yang sayang kalau dilewatkan. Tanpa menunggu dipersilakan,
Rangga melangkah mendekati gubuk. Sepatu mahalnya berbunyi kersik saat menginjak kerikil. Ia bahkan tidak melepas sepatunya saat naik ke teras gubuk yang beralaskan tikar pandan bersih. "Lepas sepatunya," tegur Dinda tajam. "Ini rumah orang, bukan jalan raya." Rangga berhenti, menatap sepatunya lalu menatap Dinda dengan wajah tidak percaya. "Dik, sepatu saya ini harganya lebih mahal dari gubuk ini. Lantai kayumu itu yang justru bisa merusak sol sepatu saya. Kalau begitu silakan turun. Kami tidak menerima tamu yang tidak punya sopan santun," potong Nenek Lestari tiba-tiba. Suaranya tenang, berat, dan penuh wibawa. Ia meletakkan cangkir tehnya dan menatap lurus ke mata Rangga. Rangga tersenyum sinis, tapi ia akhirnya mundur selangkah dan tetap berdiri di pinggir teras tanpa melepas sepatu, namun tidak berani masuk lebih jauh. Selin segera menyodorkan map yang dibawanya kepada Rangga. "Begini saja, saya tidak punya banyak waktu. Saya orang sibuk," kata Rangga sambil membuka map tersebut. "Ibu Lestari, kami tahu Ibu sudah sering menolak penawaran dari agen-agen kecil. Tapi kali ini, saya datang langsung mewakili pemilik perusahaan. Kami sedang membangun kompleks apartemen superblok termewah di kota ini, The Golden Sky. Dan sayangnya, sawah butut Ibu ini berada tepat di tengah-tengah rencana lobi utama kami." Rangga menarik selembar kertas dan menyodorkannya ke arah Nenek. "Lihat angkanya. Kami tawarkan 2 miliar rupiah. Tunai. Cair besok. Dengan uang ini, Ibu bisa beli rumah mewah di pinggiran kota, hidup tenang, tidak perlu capek-capek main lumpur lagi di masa tua. Cucu Ibu juga bisa kuliah di luar negeri, bisa beli baju bagus, tidak kumel seperti ini." Dinda melirik angka di kertas itu, lalu menatap Rangga dengan marah. "2 miliar? Untuk tanah seluas ini di pusat kota? Anda bercanda? Harga pasaran di sini sudah 5 kali lipat dari itu." Selin menyela dengan suara cemprengnya. Mbak, jangan serakah ya. Tanah ini statusnya hijau, susah diurus izinnya. Cuma perusahaan kami yang bisa menyulap tempat ini jadi emas. Lagi pula, lihat sekeliling, ini daerah kumuh karena ada sawah kalian. Kalian justru merusak pemandangan kota. Harusnya kalian bersyukur kami mau beli dengan harga segitu. Itu sudah harga belas kasihan." Kata-kata belas kasihan itu membuat tangan Nenek Lestari gemetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan amarah. Ia mengambil kertas penawaran itu dengan tangan rentanya. Rangga tersenyum lebar, mengira Nenek akan setuju. "Pulpennya mana? Biar saya tanda tangan," kata Rangga penuh percaya diri, merogoh saku jasnya. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat mata Rangga dan Selin terbelalak. Nenek Lestari meremas kertas kontrak itu perlahan-lahan menjadi bola kertas yang kusut, lalu melemparkannya tepat ke dada Rangga. "Bawa kembali uangmu," kata Nenek Lestari tegas. "Tanah ini tidak dijual. Berapapun harganya. Ini tanah warisan suami saya. Di tanah ini anak-anak saya belajar jalan. Di tanah ini saya menanam padi untuk memberi makan keluarga. Bagi kalian, tanah adalah uang. Bagi saya, tanah adalah ibu. Apa kalian akan menjual ibu kalian sendiri demi kertas berwarna?" Wajah Rangga memerah padam. Urat lehernya menonjol. Ia merasa dipermalukan oleh seorang nenek tua kampungan. Ia menepis bola kertas itu dari dadanya dengan kasar. "Orang tua keras kepala," bentak Rangga, suaranya menggelegar membuat burung-burung pipit terbang ketakutan. "Ibu pikir ibu siapa bisa menolak kami? Asal ibu tahu, proyek ini milik keluarga konglomerat yang sangat kuat. Kami bisa saja mengambil tanah ini dengan cara paksa kalau ibu tidak mau cara halus. Kami punya izin, kami punya koneksi. Ibu cuma butiran debu yang menghalangi laju buldoser." "Pergi!" teriak Dinda sambil mengambil sapu lidi yang ada di pojok gubuk. Ia mengacungkan sapu itu ke arah Rangga dan Selin. "Nenek saya sudah bilang tidak. Pergi kalian dari sini sebelum saya teriak maling." Selin mundur ketakutan melihat Dinda yang nekat. "Duh, Pak Rangga, ayo kita pergi saja. Orang-orang ini barbar, tidak berpendidikan." Rangga merapikan jasnya dengan kasar, matanya menatap tajam penuh ancaman ke arah Nenek Lestari. "Baik, kalau ibu maunya cara kasar, kami akan layani. Jangan salahkan saya kalau besok atau lusa,
hidup ibu di sini tidak akan tenang lagi. Kami akan buat ibu memohon-mohon untuk menjual tanah ini dengan harga murah. Silakan dicoba, jawab Nenek Lestari tanpa rasa takut sedikitpun. Gusti Allah tidak tidur. Kejahatan pasti ada balasannya. Rangga mendengus, lalu berbalik badan dan berjalan cepat menuju mobilnya, diikuti Selin yang tergopoh-gopoh. Pintu mobil dibanting dengan keras. Mesin menderu, dan mobil itu melesat pergi meninggalkan kepulan debu yang lebih tebal dari sebelumnya, mengotori udara bersih yang tadi pagi dinikmati Dinda dan Nenek. Dinda menurunkan sapu lidinya, tubuhnya gemetar sisa dari adrenalin dan kemarahan. Ia berbalik dan memeluk Nenek Lestari erat-erat. "Nek, mereka mengancam kita." Nenek Lestari mengelus rambut Dinda, matanya menatap nanar ke arah gedung-gedung tinggi yang seolah makin menunduk mengintimidasi mereka. "Biarkan saja, Din. Orang sombong biasanya jatuhnya paling sakit. Kita jaga sawah ini. Ini satu-satunya yang kita punya." Meski Nenek berkata demikian, di dalam hati kecilnya, ia teringat pada anak kandungnya, Adrian. Anak bungsunya yang sudah puluhan tahun pergi merantau dan sukses menjadi pengusaha besar di ibu kota, yang katanya memiliki perusahaan properti. Nenek Lestari rindu, namun ia tidak mau menyusahkan anaknya dengan masalah ini. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang merajut benang pertemuan yang dramatis antara masa lalu dan masa kini, antara ibu dan anak, di atas tanah sengketa ini. Malam turun perlahan di langit kota, membawa selimut gelap yang seharusnya menenangkan, namun bagi penghuni gubuk di tengah sawah itu, malam justru membawa kecemasan yang mencekam. Lampu-lampu dari gedung pencakar langit di sekeliling mereka mulai menyala satu persatu, menciptakan pagar cahaya buatan yang mengurung kegelapan di petak sawah Nenek Lestari. Suara jangkrik yang biasanya bernyanyi merdu kini terdengar, seperti sedang mengirimkan sinyal bahaya, bersahut-sahutan dengan deru samar kendaraan dari jalan raya yang tak pernah tidur. Dinda tidak bisa memejamkan matanya. Ia berbaring di atas kasur kapuk tipis di ruang tengah, menatap langit-langit gubuk yang terbuat dari anyaman bambu dan dilapisi seng tua. Setiap suara sekecil apapun membuatnya tersentak. Ingatannya terus berputar pada wajah arogan Rangga dan senyum licik Selin tadi siang. Ancaman pria itu terngiang-ngiang di kepalanya seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Hidup ibu tidak akan tenang lagi. Kalimat itu bukan sekadar gertakan sambal, Dinda merasakannya di tulang sumsumnya. Pukul 11 malam, Dinda mendengar sesuatu yang ganjil. Atau lebih tepatnya, ia tidak mendengar sesuatu yang seharusnya ada. Suara gemericik air irigasi yang biasanya mengalir stabil melewati parit kecil di samping gubuk mereka tiba-tiba lenyap. Hening. Dinda bangkit perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara agar Nenek Lestari yang tidur di kamar sebelah tidak terbangun. Ia menyambar senter besi tua yang selalu disiapkannya di dekat bantal, lalu melangkah keluar. Udara malam menusuk kulitnya, dingin dan lembab. Ia mengarahkan sorot senter ke arah parit irigasi. Benar saja, parit itu kering. Hanya tersisa lumpur basah yang mulai menyusut. Jantung Dinda berpacu cepat. Padi butuh air. Jika air berhenti mengalir semalaman saja di fase pertumbuhan seperti ini, bulir-bulir padi bisa gagal berisi alias puso. Dengan langkah tergesa, Dinda menyusuri pematang sawah menuju hulu saluran air kecil yang terhubung dengan sungai irigasi kota. Langkahnya sesekali terhuyung karena licinnya embun. Sesampainya di pintu air kecil, Dinda menahan napas karena marah. Di bawah sorotan lampu senternya, ia melihat tumpukan karung berisi pasir dan bongkahan batu kali besar yang sengaja ditumpuk menyumbat aliran air menuju sawah neneknya. Ini bukan sumbatan alami karena sampah. Ini disengaja. Seseorang telah bekerja keras memindahkan batu-batu ini untuk mematikan sumber kehidupan sawah mereka. Jahat sekali. Desis Dinda, matanya terasa panas menahan tangis. Tanpa mempedulikan dinginnya malam dan lumpur yang kotor, Dinda turun ke dalam parit. Ia meletakkan senternya di atas rumput, lalu dengan sekuat tenaga mencoba mengangkat batu-batu itu satu persatu. Batu-batu itu kasar dan melukai telapak tangannya. Napas Dinda memburu, bercampur dengan uap dingin yang keluar dari mulutnya. Ia menarik karung pasir yang basah dan berat, menyeretnya minggir. Kuku-kukunya kotor menghitam, kakinya terbenam lumpur setinggi betis. Ia bekerja sendirian di tengah kegelapan, melawan sabotase orang-orang berduit yang ingin mengusir mereka dengan cara pengecut. Setengah jam berlalu,
Dinda berhasil membuka sedikit celah. Air kembali mengalir, meski tidak sederas sebelumnya. Tubuhnya basah oleh keringat dan cipratan air kotor. Saat ia hendak memanjat naik dari parit, sebuah suara deru motor terdengar mendekat dari arah jalan masuk. Bukan satu, tapi segerombolan. Dinda mematikan senternya dengan panik dan bersembunyi di balik semak-semak gelagah. Jantungnya serasa mau meledak. 3 motor trail dengan knalpot bising berhenti tepat di depan pekarangan gubuk nenek. Pengendaranya memakai helm tertutup dan jaket kulit hitam. Dinda mengintip dengan tubuh gemetar. Apa yang akan mereka lakukan? Membakar rumah? Salah satu pengendara memberi isyarat tangan. Detik berikutnya, mereka melemparkan sesuatu ke arah atap gubuk. Brak, klong, DUG. Suara batu-batu besar menghantam atap seng tua itu terdengar seperti ledakan di tengah keheningan malam. Suaranya memekakan telinga, mengerikan, seolah langit runtuh menimpa rumah kecil itu. Para pengendara motor itu tertawa terbahak-bahak, lalu menarik gas dalam-dalam, membuat kebisingan yang menyakitkan telinga sebelum melesat pergi meninggalkan kepulan asap. Nenek! Dinda berteriak histeris, lupa pada persembunyiannya. Ia berlari sekuat tenaga kembali ke gubuk. Kakinya yang berlumpur hampir membuatnya jatuh berkali-kali. Saat Dinda membanting pintu depan terbuka, ia menemukan Nenek Lestari sudah berdiri di ruang tengah. Wanita tua itu memegang dada kirinya, wajahnya pucat pasi di bawah cahaya lampu templok yang remang-remang. Debu dari atap berjatuhan mengotori lantai. Ada satu batu sebesar kepalan tangan orang dewasa yang berhasil menembus seng yang sudah rapuh, dan jatuh menggelinding di dekat meja makan. Nenek tidak apa-apa. Dinda langsung memeluk tubuh neneknya yang gemetar. Nenek Lestari menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang tidak beraturan. Ia menepuk-nepuk punggung Dinda yang basah dan kotor. Nenek tidak apa-apa, enduk. Nenek tidak apa-apa, cuma kaget sedikit. Mereka melempar batu, Nek. Mereka menyumbat air sawah, isak Dinda. Air matanya akhirnya tumpah, bercampur dengan lumpur di pipinya. Mereka mau membunuh kita pelan-pelan. Nenek Lestari melepaskan pelukan, lalu menangkup wajah cucunya dengan kedua tangannya yang hangat. Dengarkan Nenek. Mereka melakukan ini supaya kita takut. Kalau kita menangis, kalau kita lari, mereka menang. Besok pagi, kita perbaiki atapnya. Kita bersihkan paritnya. Kita tidak boleh kalah sama preman. Malam itu, mereka tidak tidur lagi. Dinda dan Nenek duduk terjaga di ruang tengah, ditemani satu buah pentungan kayu, waspada jika teror itu datang kembali. Keesokan paginya, dengan mata yang bengkak kurang tidur, Dinda memutuskan untuk pergi ke rumah Pak RT. Ia butuh bantuan. Ia butuh perlindungan hukum. Nenek Lestari sibuk menambal atap seng dengan potongan plastik tebal saat Dinda pamit. Langkah Dinda cepat menyusuri jalan setapak menuju perkampungan padat di belakang area proyek. Dulu, semua orang di sini adalah tetangga yang akrab. Tapi sejak uang ganti rugi pengembang mengalir, suasana berubah. Banyak yang pindah, dan mereka yang tersisa seolah menutup mata pada penderitaan Nenek Lestari. Sesampainya di rumah Pak RT, Dinda melihat sebuah sepeda motor baru mengkilap terparkir di teras. Di ruang tamu, terlihat televisi layar datar berukuran besar yang masih ada plastik pelindungnya. Hati Dinda mencelos. Firasat buruk menyergapnya. Assalamualaikum, Pak RT. Salam Dinda. Pak RT keluar dengan wajah yang agak kaget melihat Dinda. Ia tampak gelisah, matanya tidak berani menatap lurus ke arah Dinda. Waalaikumsalam. Dinda. Ada apa pagi-pagi begini? Pak, saya mau lapor. Semalam rumah kami dilempari batu oleh orang tak dikenal. Saluran irigasi kami juga disumbat. Ini pasti ulah orang suruhan pengembang. Saya minta Bapak sebagai RT untuk menegur mereka atau lapor ke polisi, kata Dinda dengan suara bergetar menahan emosi. Pak RT menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia berdehem pelan, lalu melirik ke arah istri yang mengintip dari dapur. Waduh, Din, soal itu ya? Begini loh, Din. Apa kamu punya bukti kalau itu orang pengembang? Bisa saja itu anak-anak nakal yang iseng. Iseng? Dinda membelalakan mata. Batu sebesar kepalan tangan sampai menjebol atap. Pak, itu bukan iseng.
itu percobaan celaka. Dan siapa lagi musuh kami kalau bukan pengembang itu? Ya, jangan menuduh tanpa bukti, nanti malah kena pasal pencemaran nama baik. Loh, Pak RT malah menceramahi. Suaranya merendah, ia mendekat sedikit ke Dinda. Saran Bapak ya, Din sampaikan ke nenekmu. Sudahlah, jual saja tanahnya. Harganya kan tinggi. Kalian bisa hidup enak, tidak perlu menderita begini. Melawan orang besar itu seperti menumbuk batu dengan telur. Pecah sendiri nanti. Dinda menatap Pak RT dengan tatapan tidak percaya. Ia melihat motor baru itu lagi, lalu menatap wajah pemimpin lingkungan itu. Bapak dibayar berapa? Tanya Dinda tajam. Wajah Pak RT memerah. Jaga bicaramu. Saya ini menasihati demi kebaikan kalian. Kebaikan kami atau dompet Bapak? Dinda mundur selangkah. Rasa kecewanya sudah sampai ke ubun-ubun. Terima kasih nasihatnya, Pak. Saya permisi. Dinda berjalan pulang dengan perasaan hancur. Ia sadar kini mereka benar-benar sendirian. Tidak ada tetangga yang peduli, tidak ada aparat desa yang membela. Satu-satunya yang mereka miliki hanya sepetak tanah dan keyakinan nenek. Saat kembali ke sawah, Dinda melihat Nenek Lestari sedang duduk di pematang, berbicara sendiri. Dinda mendekat perlahan. Ternyata nenek tidak bicara sendiri. Ia sedang bicara pada tanaman padinya. Sing sabar ya, minumnya telat sedikit tidak apa-apa. Yang penting tumbuh kuat, biar bisa kasih makan orang banyak. Gumam nenek sambil mengelus bulir padi yang masih hijau. Pemandangan itu membuat hati Dinda sakit sekaligus kuat. Neneknya memperlakukan tanaman seperti anak sendiri. Mana mungkin ia tega membiarkan wanita setulus ini diusir paksa? Dinda mengepalkan tangannya. Jika tidak ada yang membela nenek, maka Dinda yang akan menjadi tamengnya. Ia bersumpah dalam hati, tidak akan membiarkan siapapun menyentuh neneknya lagi, termasuk si manajer marketing bermulut manis itu. Namun, Dinda tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru akan datang esok hari, membawa monster besi yang siap meratakan segalanya. Langit hari itu berwarna abu-abu, seolah turut berduka atau mungkin sedang menahan amarah yang akan meledak. Angin bertiup kencang, menerbangkan debu-debu proyek yang membuat mata pedih. Pukul 10 pagi, ketenangan semu di sawah Nenek Lestari pecah berkeping-keping. Bukan oleh suara batu, melainkan oleh getaran hebat yang terasa sampai ke telapak kaki. Dum, dum, dum. Tanah bergetar seirama dengan suara deru mesin diesel raksasa yang mendekat. Dinda yang sedang menjemur baju di samping gubuk langsung berlari ke depan. Matanya terbelalak ngeri. Sebuah ekskavator berwarna kuning, monster besi dengan lengan pengeruk yang besar, sedang berjalan lambat namun pasti menuju perbatasan tanah mereka. Rantai roda besinya melindas semak-semak, meninggalkan jejak kerusakan yang permanen. Alat berat itu berhenti tepat 1 meter dari patok batas tanah Nenek Lestari. Lengan pengeruknya yang tajam diangkat tinggi-tinggi ke udara, menggantung di atas sana seperti pedang Damocles yang siap dijatuhkan kapan saja. Asap hitam mengepul dari knalpotnya, mencemari udara bersih sawah dengan bau solar yang menyengat. Operator alat berat itu mematikan mesin, namun tidak turun. Ia hanya duduk di dalam kabin kaca sambil merokok santai, menatap ke arah gubuk nenek dengan pandangan bosan. Tidak lama kemudian, sebuah mobil SUV putih berhenti di samping ekskavator itu. Pintu terbuka, dan keluarlah Rangga. Kali ini ia mengenakan kemeja biru muda yang digulung sampai siku, memberikan kesan bahwa ia siap bekerja. Di sampingnya, Selin turun sambil memegang tongkat narsis, dengan ponsel pintar yang terpasang di ujungnya, melakukan siaran langsung atau merekam video. Nenek Lestari keluar dari gubuk, masih mengenakan pakaian taninya. Wajahnya tenang, namun rahangnya mengeras. Dinda segera berdiri di samping nenek, memegang lengan wanita tua itu erat-erat. Rangga berjalan mendekati batas tanah, berhenti tepat di depan patok bambu. Ia melihat jam tangan emasnya, lalu menatap nenek dan Dinda dengan senyum penuh kemenangan. Selamat pagi, Ibu Lestari. Bagaimana tidurnya semalam? Nyenyak? Atau agak berisik? Tanya Rangga dengan nada mengejek. Ia tahu persis apa yang terjadi semalam. Langsung saja. Mau apa kamu bawa monster besi itu ke sini? Tanya Dinda lantang, menunjuk ekskavator di belakang Rangga. Rangga tertawa kecil. Itu namanya
Beco, Dik manis. Teman baruku. Dia sangat lapar, ingin sekali memakan tanah dan gubuk reot ini. Rangga kemudian memasang wajah serius yang dibuat-buat. Dengar baik-baik. Kesabaran saya sudah habis. Direksi sudah marah karena keterlambatan proyek. Jadi, saya beri kalian satu pilihan terakhir. Pergi dari sini, potong Nenek Lestari. Bukan, itu bukan pilihannya, sanggah Rangga cepat. Pilihannya adalah, tanda tangan surat pelepasan hak ini sekarang. Terima uangnya, yang sudah saya potong 20% untuk biaya administrasi karena kalian menyusahkan saya, dan pergi dengan damai. Atau, Rangga memberi jeda dramatis, menunjuk ke arah ekskavator. Atau besok siang, tepat jam 12, saat matahari tepat di atas kepala, saya akan perintahkan operator itu untuk meratakan gubuk ini, dengan atau tanpa kalian di dalamnya. Kami akan pakai alasan penertiban lahan sengketa demi kepentingan umum. Kami punya surat tugas, kami punya backing aparat. Kalian tidak akan menang. Itu melanggar hukum. Kami punya sertifikat, teriak Dinda. Selin maju selangkah, mengarahkan kamera ponselnya tepat ke wajah Dinda dan Nenek. Halo guys. Lihat nih, ini loh wajah-wajah penyerobot tanah yang bikin apartemen impian kalian tertunda pembangunannya. Si Nenek serakah ini minta harga triliunan padahal tanahnya cuma sawah becek. Duh, kasihan ya investor kita. Dinda terperanjat. Apa yang kamu lakukan? Jangan rekam sembarangan. Selin menurunkan ponselnya sebentar dan menunjukkan layar ke arah Dinda. Di sana terlihat kolom komentar yang bergerak cepat dengan kata-kata kasar dari netizen yang tidak tahu duduk perkaranya. Dasar nenek tua bau tanah, sadar diri dong. Gusur aja, menghambat pembangunan. Pasti mau meras perusahaan tuh. Tipikal orang kampung OKB. Lihat, kata Selin dengan senyum puas yang menyebalkan. Satu Indonesia sudah membenci kalian. Saya sudah framing kalian sebagai penjahat yang menghambat kemajuan kota. Tidak ada yang akan membela kalian. Bahkan kalau kalian mati tertimbun reruntuhan besok, netizen malah akan bersorak. Tubuh Dinda lemas seketika. Fitnah itu lebih kejam daripada batu yang dilempar semalam. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan rumah, tapi juga menghancurkan nama baik Nenek Lestari. Nenek Lestari menatap layar ponsel itu sekilas, lalu menatap Selin dengan pandangan iba. Kasihan kamu, enduk, cantik-cantik tapi hatinya busuk. Mulutmu itu harimaumu. Apa ibumu tidak pernah mengajarkan sopan santun? Senyum Selin luntur seketika, berganti dengan wajah masam. Gak usah bawa-bawa ibu saya. Dasar tua bangka. Rangga menepuk bahu Selin untuk menenangkannya, lalu kembali menatap nenek. Sudah cukup dramanya. Waktu kalian 24 jam dari sekarang. Besok, bos besar, pemilik perusahaan induk akan datang langsung meninjau lokasi. Namanya Pak Adrian. Beliau orang yang sangat perfeksionis. Dia tidak suka melihat sampah di lokasi proyeknya. Saya mau, saat Pak Adrian datang, tanah ini sudah rata dan bersih. Kalau sampai dia melihat gubuk jelek ini masih berdiri, wah, saya tidak bisa jamin keselamatan kalian. Nama, Adrian, membuat Nenek Lestari tersentak pelan. Matanya berkedip. Ada kilatan kerinduan sekaligus rasa sakit yang mendalam di sana. Adrian. Bisiknya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Dinda tidak menyadari perubahan ekspresi neneknya, karena terlalu sibuk menahan amarah pada Rangga. Kalian benar-benar iblis. Bos kalian juga pasti sama iblisnya dengan kalian, teriak Dinda. Hati-hati bicaranya, Dik, ancam Rangga dingin. Pak Adrian itu orang paling berkuasa di industri ini. Satu jentikan jari dia, kalian bisa hilang dari muka bumi. Jadi, saran saya, kemasi barang-barang rongsokan kalian malam ini. Besok siang, game over. Rangga dan Selin berbalik pergi, tertawa-tawa seolah baru saja memenangkan lotre. Mereka masuk ke mobil ber-AC dingin, meninggalkan Dinda dan Nenek di tengah panas terik, di bawah bayang-bayang lengan ekskavator yang mengancam. Sepeninggal mereka, Dinda jatuh terduduk di tanah. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuh. Ia menangis terseduh-seduh. Nek, kita harus bagaimana? Mereka serius? Nek. Mereka punya alat berat, mereka punya massa di internet. Kita kalah.
Nenek Lestari tidak ikut duduk. Ia tetap berdiri tegak memandang ke arah mobil Rangga yang menjauh. Angin menerbangkan ujung kain jariknya. Berdiri, Dinda, perintah nenek lembut tapi tegas. Dinda mendongak, air mata membasahi wajahnya. Nek, jangan pernah berlutut di depan penjahat. Kita tidak salah, kata nenek Lestari. Ia mengulurkan tangan, membantu cucunya berdiri. Mereka bilang bos besar akan datang besok? Bagus. Nenek justru ingin bertemu dengannya. Nenek ingin lihat, manusia macam apa yang membiarkan anak buahnya menindas orang tua. Tapi Nek, kalau mereka nekat merobohkan gubuk saat kita di dalam. Biarkan saja, potong nenek. Tatapannya menerawang jauh, tapi bukan kosong. Tatapan itu penuh dengan kepasrahan seorang hamba pada Tuhannya. Namun juga keberanian seorang pejuang yang mempertahankan benteng terakhirnya. Tanah ini saksi hidup nenek. Kalau memang harus mati di sini, nenek ikhlas. Tapi nenek tidak akan pergi selangkah pun. Malam itu adalah malam terpanjang bagi Dinda. Ia mengemasi surat-surat berharga dan foto-foto kenangan ke dalam satu tas ransel, berjaga-jaga jika hal terburuk terjadi. Sementara itu, nenek Lestari melakukan hal yang berbeda. Ia tidak mengemasi baju. Ia justru mengeluarkan kebaya terbaiknya dari lemari, kebaya bludru hitam yang dulu ia pakai saat menikahkan anak-anaknya. Ia menyetrikanya dengan rapi menggunakan setrika arang tua. Buat apa kebaya itu, Nek? Tanya Dinda heran. Untuk menyambut tamu besok, jawab nenek misterius. Kalau memang besok hari terakhir kita di sini, nenek mau pergi dengan terhormat. Nenek mau si, bos besar, itu melihat siapa yang dia gusur. Di luar, operator ekskavator sengaja menyalakan mesin setiap 1 jam sekali, meraung-raung memecah keheningan malam, sebuah teror psikologis agar penghuni gubuk tidak bisa tidur sedetik pun. Tapi di dalam gubuk, nenek Lestari menggelar sajadah, bersujud panjang dalam doa malamnya, mengadukan segala kezaliman ini pada Hakim yang Maha Adil. Ia tidak berdoa agar tanahnya selamat, ia berdoa agar hati orang-orang itu dilembutkan. Dan jauh di lubuk hatinya, ia berdoa untuk Adrian, anaknya yang hilang, tanpa tahu bahwa doa itu akan dijawab dengan cara yang paling menyakitkan sekaligus mengharukan esok hari. Waktu bergulir tanpa ampun. Fajar menyingsing, membawa serta matahari yang akan menjadi penanda batas waktu mereka. 24 jam hampir habis. Pertarungan antara seorang ibu tua renta melawan raksasa korporasi akan segera mencapai puncaknya. Matahari siang itu menggantung tepat di atas ubun-ubun, memancarkan panas yang begitu menyengat seolah alam semesta sedang marah. Langit Jakarta yang biasanya tertutup polusi, hari ini tampak cerah namun kejam, tanpa ada satupun awan yang bersedia memayungi gubuk kecil di tengah sawah itu. Udara terasa kering, berdebu, dan menyesakkan napas. Panas yang memantul dari beton-beton gedung pencakar langit di sekeliling sawah menciptakan fata morgana yang bergelombang di kejauhan, membuat suasana semakin terasa tidak nyata dan mencekam. Di teras gubuk tua yang dinding kayunya sudah lapuk dimakan usia, nenek Lestari duduk dengan punggung tegak laksana seorang ratu yang sedang bertahta, meskipun istananya hanyalah sebuah gubuk reot. Hari ini, penampilannya sangat berbeda. Ia tidak mengenakan baju tani lusuh yang biasa dipakainya untuk ke sawah. Sebaliknya, nenek Lestari mengenakan kebaya bludru hitam peninggalan masa mudanya, dipadukan dengan kain batik tulis motif parang yang warnanya sudah memudar namun tetap memancarkan kewibawaan. Rambut putihnya digelung rapi, disematkan tusuk konde sederhana dari perak. Meskipun keringat mulai membasahi pelipisnya karena udara yang panas dan bahan kebaya yang tebal, ia tidak mengeluh. Ia ingin menyambut tamu agung yang dijanjikan Rangga dengan kehormatan penuh, meski ia tahu tamu itu datang untuk menghancurkan hidupnya. Dinda duduk di lantai kayu di kaki nenek, memeluk lututnya dengan gelisah. Matanya sembab, bengkak karena menangis semalaman. Jantungnya berdegup kencang setiap kali mendengar suara kendaraan lewat. Ia merasa seperti tawanan yang sedang menunggu jam eksekusi mati. Di sudut ruangan, tas ransel berisi surat tanah, ijazah, dan album foto keluarga sudah siap. Hanya itu harta yang bisa ia selamatkan jika hal terburuk benar-benar terjadi hari ini. Minum dulu, Nek. Dinda menyodorkan segelas air putih dengan tangan gemetar. Nenek Lestari menggeleng pelan, tatapannya lurus ke depan, menembus hamparan padi yang mulai menguning. Nanti saja, enduk.
Nenek tidak haus. Nenek sedang menunggu. Tepat pukul 12 kurang 5 menit, mimpi buruk itu datang. Bukan hanya satu mobil, melainkan iring-iringan 3 mobil SUV hitam yang masuk menerobos jalan setapak tanah dengan arogan. Di belakangnya, satu truk pengangkut pasukan keamanan swasta, preman berseragam, mengikuti. Debu tebal membumbung tinggi, menyelimuti padi-padi yang siap panen dengan lapisan kotoran coklat. Suara deru mesin mobil yang bising memecah keheningan siang, seolah menjadi trompet perang yang ditabuh sepihak. Mobil-mobil itu berhenti membentuk setengah lingkaran, memblokir akses keluar masuk gubuk. Pintu-pintu terbuka serentak. Rangga turun dari mobil paling depan. Hari ini ia tampil necis dengan setelan jas biru tua yang licin, rambutnya ditata rapi, dan sepatu pantofelnya mengkilap menyakitkan mata. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan, seolah ia baru saja memenangkan lotre miliaran rupiah. Di sampingnya, Selin turun sambil membenahi riasannya, bibirnya dipulas merah menyala, siap untuk tersenyum di depan kamera. Di belakang mereka, turunlah sekitar 10 orang pria berbadan besar dengan seragam keamanan hitam-hitam. Wajah mereka garang, otot-otot lengan mereka terlihat jelas di balik seragam yang ketat. Mereka langsung menyebar, mengepung gubuk kecil itu, menciptakan barikade manusia yang mengintimidasi. "Selamat siang, Ibu Lestari," teriak Rangga menggunakan pengeras suara genggam, toa, suaranya menggema memantul di dinding-dinding gedung apartemen yang belum jadi. Nadanya riang namun penuh bisa. "Waktu habis. Sesuai janji saya, jam 12 teng, kita akan lakukan pembersihan." Dinda berdiri, naluri melindunginya meledak. Ia menyambar sapu lidi, senjata yang tampak konyol melawan pasukan keamanan, dan berdiri di tangga gubuk. "Jangan berani-berani mendekat. Ini tanah pribadi, kalian melanggar hukum," teriaknya dengan suara parau. Rangga tertawa renyah, tawa yang membuat darah Dinda mendidih. Ia memberi isyarat tangan kepada operator ekskavator yang sudah siaga sejak pagi di perbatasan lahan. Mesin raksasa berwarna kuning itu menderu keras. Knalpotnya menyemburkan asap hitam pekat ke langit. Lengan besinya terangkat, lalu perlahan bergerak maju, rantai rodanya melindas tanaman cabai yang ditanam Dinda di pinggir pekarangan. Kretek. Suara tanaman yang patah dan tergilas terdengar menyayat hati. Dinda menjerit, "Hentikan. Itu tanaman kami." "Itu sampah di mata pengembang, manis," balas Rangga dingin. Ia menatap jam tangannya. "Bos besar, Pak Adrian, sedang dalam perjalanan dari bandara. Beliau akan tiba dalam waktu 30 menit. Saya mau tempat ini sudah rata dengan tanah sebelum mobil beliau masuk gerbang utama. Saya tidak mau beliau melihat gubuk kumuh ini merusak pemandangan investasinya." Rangga menatap para petugas keamanan. "Amankan gadis itu. Seret dia keluar dari area kerja. Jangan sampai ada korban jiwa, nanti repot urusannya sama polisi. Cukup singkirkan saja." 2 orang petugas berbadan raksasa maju mendekati Dinda. Dinda berusaha memukul mereka dengan sapu lidi, tapi tenaga gadis itu tidak ada apa-apanya. Salah satu petugas dengan mudah menangkap gagang sapu, mematahkannya menjadi 2, lalu mencengkeram lengan Dinda. "Lepaskan. Lepaskan aku. Nenek. Lari, Nek." Dinda meronta-ronta, kakinya menendang udara, tapi cengkeraman petugas itu terlalu kuat. Ia diseret paksa menjauh dari gubuk, didorong hingga jatuh ke pematang sawah yang berlumpur. "Dinda," seru Nenek Lestari. Melihat cucunya dikasari, Nenek Lestari yang tadinya duduk tenang akhirnya bangkit. Ia menuruni tangga gubuk dengan langkah pelan namun pasti. Ia tidak lari. Ia justru berjalan lurus menuju ekskavator yang sedang bergerak maju hendak menghantam tiang penyangga gubuk. "Berhenti." Nenek Lestari merentangkan kedua tangannya di depan moncong alat berat itu. Tubuh rentanya terlihat begitu kecil dibandingkan dengan baket besi raksasa yang giginya tajam dan berkarat. Operator alat berat kaget dan mengerem mendadak. Baket itu berhenti hanya beberapa sentimeter dari wajah Nenek Lestari. Operator itu ragu, ia menengok ke arah Rangga, meminta instruksi. Ia dibayar untuk merobohkan bangunan, bukan untuk melindas orang tua. Rangga yang melihat alat berat itu berhenti menjadi berang. Wajahnya memerah padam. Ia sedang terburu-buru.
Jika Bos Adrian datang dan melihat kekacauan ini belum selesai, karirnya bisa tamat. Ia sudah berjanji pada direksi bahwa lahan ini akan bersih hari ini juga. Kenapa berhenti? Jalan terus, teriak Rangga lewat toa. Ada orang. Pak, bahaya? Balas operator itu berteriak dari dalam kabin. Rangga mengumpat kasar. Ia melempar toanya ke tanah, lalu berjalan cepat menghampiri Nenek Lestari dengan langkah lebar penuh amarah. Selin mengikutinya di belakang sambil tetap merekam kejadian itu dengan ponselnya, memberikan narasi bohong. Lihat teman-teman, betapa dramanya warga liar ini, mereka sengaja membahayakan diri sendiri untuk memeras perusahaan. Rangga berdiri tepat di hadapan Nenek Lestari. Jarak mereka sangat dekat hingga Nenek bisa mencium bau parfum mahal yang bercampur dengan bau keringat amarah dari tubuh pria itu. Minggir, Nenek tua, bentak Rangga tanpa sopan santun. Ibu mau mati konyol? Bos saya sebentar lagi datang. Jangan bikin saya malu. Nenek Lestari menatap mata Rangga dengan tatapan yang membuat nyali siapapun bergetar. Tatapan seorang ibu yang kecewa. Rangga, kamu punya ibu? Tanya Nenek pelan namun tajam. Pertanyaan itu membuat Rangga terdiam sejenak. Tapi egonya segera menutupi rasa kemanusiaannya. Jangan ceramahi saya. Urusan saya adalah bisnis, bukan panti jompo. Minggir. Rangga mencoba menarik lengan Nenek Lestari, tapi Nenek bertahan. Kakinya menancap kuat di tanah warisan suaminya. Saya tidak akan minggir. Ini tanah saya. Langkahi dulu mayat saya kalau mau menghancurkan rumah ini. Oh, menantang ya. Rangga kehilangan akal sehatnya. Waktu semakin mepet. Ia mendengar suara sirine samar di kejauhan, tanda rombongan VVIP mungkin sudah mendekat. Panik menguasai dirinya. Tanpa berpikir panjang, Rangga mencengkeram bahu Nenek Lestari dengan kedua tangannya. Saya bilang minggir. Dengan sekuat tenaga, Rangga mendorong tubuh ringkih itu ke samping. Nenek Lestari tidak siap menerima tenaga sebesar itu. Tubuhnya terhuyung ke belakang. Kaki tuanya tersangkut akar tanaman padi. Ia kehilangan keseimbangan. Ah! Nenek memekik tertahan. Tubuh wanita tua itu jatuh terpelanting, berguling menuruni pematang sawah yang curam, dan mendarat dengan keras di dalam petak sawah yang penuh lumpur cair setinggi lutut. Biur! Suara tubuh yang menghantam lumpur terdengar mengerikan. Kebaya bludru hitam yang indah itu seketika berlumuran lumpur coklat pekat. Wajah Nenek Lestari sebagian terbenam ke dalam lumpur. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya terlalu sakit. Napasnya tersengal-sengal kaget. Suasana hening seketika. Operator ekskavator mematikan mesinnya karena ngeri. Para petugas keamanan yang memegangi Dinda melonggarkan pegangan mereka, karena kaget melihat kebrutalan bos mereka. Nenek! Teriakan Dinda membelah langit siang itu. Ia menggigit tangan petugas yang memeganginya hingga berdarah, lalu berlari secepat kilat menuju sawah. Dinda melompat ke dalam lumpur, mengangkat kepala neneknya ke pangkuannya. Wajah Nenek Lestari pucat, bibirnya biru, napasnya satu-satu. Lumpur menutupi mata dan hidungnya. Dinda dengan panik mengusap lumpur itu dengan ujung bajunya sambil menangis histeris. Nek, bangun, Nek, ya Allah, tolong. Dinda mendongak, menatap Rangga yang berdiri di atas pematang dengan tatapan penuh kebencian yang belum pernah ia miliki seumur hidupnya. Kamu pembunuh. Iblis. Rangga berdiri terpaku menatap tangannya sendiri. Ia tidak bermaksud mendorong sekeras itu. Tapi kemudian ia melihat jam tangannya. Ah, persetan. Gumamnya, mencoba membenarkan tindakannya sendiri. Salah dia sendiri yang menghalangi jalan. Selin, pastikan videonya diedit. Bilang dia terpeleset sendiri saat mau menyerang saya. Selin mengangguk kaget, tangannya gemetar memegang ponsel. Iya, Pak. Ayo cepat angkat dia. Buang ke pinggir jalan. Lanjutkan penggusuran. Perintah Rangga lagi, berusaha menutupi kepanikannya dengan teriakan yang lebih keras. Namun, sebelum ada petugas keamanan yang berani bergerak turun ke sawah untuk mengangkat tubuh nenek, sebuah suara klakson mobil yang sangat khas terdengar dari arah gerbang masuk proyek. Suara klakson yang elegan namun menuntut perhatian. Rangga menoleh dan wajahnya seketika pucat pasi. Darah seolah surut dari wajahnya.
Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam legam, diapit oleh 2 mobil Alphard putih dan dikawal oleh 2 motor Forager polisi, perlahan memasuki area proyek. Bendera kecil perusahaan berkibar di kap mobil mewah itu. Mati aku. Desis Rangga. Bos besar sudah sampai. Ia berteriak pada bawahannya, cepat, berbaris. Sembunyikan ekskavator itu. Jangan, biarkan saja. Kamu, dan kamu, halangi pandangan bos dari arah sawah. Jangan sampai bos lihat nenek tua itu. Kepanikan melanda tim marketing dan keamanan. Mereka berlarian membentuk barisan pagar betis, mencoba menutupi pemandangan tragis di sawah dari arah jalan masuk mobil. Rangga merapikan jasnya yang sedikit berantakan, menyeka keringat dingin di dahinya, dan memasang senyum palsu terbaiknya. Namun, Rangga lupa satu hal. Ia tidak bisa menutupi kebenaran dari seorang anak yang ikatan batinnya dengan sang ibu telah terjalin sejak dalam kandungan. Roda-roda mobil mewah itu melaju pelan di atas tanah proyek yang tidak rata, seolah enggan mengotori karet bannya yang mahal dengan debu tempat itu. Namun, keagungan konvoy itu justru membuat suasana semakin mencekam. Kontras antara kemewahan mobil-mobil itu dengan kekumuhan gubuk yang setengah hancur dan tubuh seorang nenek yang terbaring di lumpur sungguh menyakitkan mata. Adrian duduk di kursi belakang Rolls-Royce miliknya. Pria berusia 45 tahun itu tampak gagah dengan setelan jas bespoke dari Italia. Wajahnya tampan, namun gurat-gurat kelelahan terlihat jelas di sekitar matanya. Ia sedang memegang sebuah kotak bludru merah kecil di tangannya. Di dalamnya ada kunci sebuah villa mewah di puncak yang baru saja ia beli. Kita sudah sampai, Pak Adrian, kata sopir pribadinya dengan sopan, melirik lewat spion tengah. Adrian tersenyum tipis. Jantungnya berdebar kencang. Sudah 10 tahun ia tidak pulang ke kota kelahirannya ini, karena sibuk membangun imperium bisnisnya di luar negeri. Ia menugaskan anak buahnya untuk membebaskan lahan di area ini, dengan instruksi khusus, amankan area sekitar rumah masa kecil saya mau buat kejutan untuk ibu. Namun, komunikasi yang buruk dan keserakahan bawahannya telah membelokkan instruksi itu menjadi bencana. Adrian mengira ibunya sudah dipindahkan sementara ke hotel mewah sesuai perintahnya. Ia datang hari ini untuk melihat lahan yang akan ia bangun menjadi monumen kasih sayang untuk ibunya, bukan apartemen komersial semata. Apa ibuku ada di lokasi? Saya dengar dari laporanmu, tim lapangan sudah mengurus relokasi dengan baik, tanya Adrian pada asisten pribadinya yang duduk di kursi depan. Laporan dari Pak Rangga begitu, Pak. Katanya semua warga sudah setuju pindah dengan kompensasi, dan area sudah bersih, jawab asisten itu sambil mengecek tabletnya. Mobil berhenti tepat di depan barisan staf marketing yang berdiri tegang. Rangga maju paling depan, membungkuk dalam-dalam saat pintu mobil Adrian dibuka oleh pengawal pribadi. Selamat datang, Pak Adrian. Selamat datang di The Golden Sky. Sapa Rangga dengan suara yang dibuat seceria mungkin, meski keringat dingin mengalir deras di punggungnya. Ia berusaha berdiri agak melebar ke kiri, mencoba memblokir pandangan Adrian ke arah sawah. Adrian turun dari mobil. Aura kekuasaannya langsung terasa. Ia tidak tersenyum. Matanya yang tajam menyapu sekeliling lokasi proyek. Ia melihat ekskavator yang mesinnya mati, ia melihat wajah-wajah tegang para staf, dan ia merasakan ada yang salah. Sangat salah. Kenapa suasananya tegang sekali? Tanya Adrian dengan suara bariton yang berat. Dan kenapa masih ada gubuk berdiri di sana? Rangga menelan ludah, tenggorokannya terasa kering kerontang. Itu Pak. Ada sedikit kendala teknis. Warga liar yang keras kepala. Tapi tenang saja Pak. Kami sedang membereskannya. Bapak sebaiknya langsung ke tenda VIP saja, di sana sudah kami siapkan hidangan. Rangga mencoba menggiring Adrian menjauh. Tapi telinga Adrian menangkap suara lain. Suara yang sangat familiar. Suara tangisan seorang gadis yang memanggil-manggil, "Nek, bertahan Nek." Adrian menghentikan langkahnya. Ia menepis tangan Rangga yang mencoba mengarahkannya. Suara apa itu? Bukan apa-apa, Pak. Itu cuma suara radio tukang. Serga selin panik, mencoba membantu Rangga. Tapi Adrian tidak bodoh. Ia melangkah menerobos barisan pagar betis staf keamanan yang mencoba menghalanginya. Para petugas keamanan itu, melihat siapa yang datang, langsung menyingkir takut.
Dan di sanalah, pemandangan itu menghantam Adrian laksana sebuah palu goda menghancurkan dadanya. Di tengah sawah, sekitar 20 meter dari tempatnya berdiri, ia melihat seorang gadis muda sedang memeluk tubuh wanita tua yang berlumuran lumpur. Wanita tua itu terbaring lemah, separuh badannya tenggelam dalam air keruh sawah. Kain batik parang yang dikenakan wanita itu, Adrian mengenalnya. Itu kain batik kesayangan ibunya. Dan kebaya beludru hitam itu kebaya yang dipakai ibunya saat wisuda sarjana Adrian 20 tahun yang lalu. Dunia Adrian seakan berhenti berputar. Suara bising di sekitarnya lenyap, digantikan oleh denging panjang di telinganya. Kakinya lemas. Kotak beludru di tangannya terjatuh ke tanah. "Ibu," bisik Adrian, suaranya pecah. Tanpa mempedulikan sepatu kulit mahalnya, tanpa mempedulikan jas mahalnya, Adrian berlari. Ia berlari kencang menuruni jalan tanah, melompat ke dalam lumpur sawah, menerjang padi-padi yang menghalangi jalannya. "Ibu!" Teriakan Adrian menggema, penuh dengan rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Rangga dan Selin membeku di tempat. Wajah mereka berubah menjadi seputih kertas. Kaki mereka gemetar hebat. Mereka baru sadar, warga liar, yang baru saja mereka dorong itu adalah ibu kandung dari orang yang menggaji mereka. Kiamat baru saja tiba bagi mereka. Adrian sampai di sisi Nenek Lestari. Ia jatuh berlutut di dalam lumpur, air kotor memercik ke wajah dan bajunya, tapi ia tidak peduli. Ia melihat wajah ibunya yang penuh goresan dan lumpur. Mata ibunya terpejam, napasnya lemah. Dinda, yang masih menangis, menoleh kaget melihat pria asing berbaju mewah ini tiba-tiba memeluk neneknya. "Jangan sentuh nenek," teriak Dinda, mendorong Adrian. Ini saya, Adrian." Isak Adrian, air matanya tumpah deras membasahi wajah ibunya yang kotor. "Ibu bangun Bu, ini Adrian pulang." Mendengar nama itu, mata Nenek Lestari perlahan terbuka. Pandangannya kabur, tapi ia mengenali suara itu. Tangan keriputnya yang bergetar dan kotor oleh lumpur terangkat perlahan, mencoba menyentuh pipi pria yang menangis di hadapannya. "Adrian?" Suara nenek serak dan lemah. "Tol, kamu sudah makan?" Pertanyaan sederhana itu, pertanyaan khas seorang ibu yang tidak peduli seberapa sukses anaknya, yang dipedulikan hanya apakah anaknya sudah makan, menghancurkan pertahanan Adrian sepenuhnya. Ia meraung menangis, memeluk ibunya erat-erat, tidak peduli lumpur itu mengotori dirinya. "Maafkan Adrian, Bu. Maafkan Adrian." Adrian mencium tangan ibunya yang kasar dan kotor berkali-kali. "Siapa yang melakukan ini padamu, Bu? Siapa?" Adrian mengangkat wajahnya. Wajah yang tadinya penuh kesedihan kini berubah menjadi topeng kemurkaan yang mengerikan. Matanya merah menyala menatap ke arah rombongan staf di pinggir jalan. Ia berdiri perlahan, sambil tetap memegangi tangan ibunya. Ia menoleh ke arah pengawal pribadinya yang sudah berlari menyusul. "Bawa dokter terbaik ke sini. Sekarang. Siapkan helikopter kalau perlu. Bawa ibu ke rumah sakit VVIP." Setelah memastikan ibunya diurus oleh tim medis pribadinya, Adrian berjalan menaiki pematang sawah menuju tempat Rangga berdiri. Langkahnya berat karena lumpur yang menempel di kaki, tapi setiap langkahnya memancarkan aura kematian bagi karir Rangga. Rangga mundur perlahan, bibirnya gemetar hebat. "Pepa Adrian, saya bisa jelaskan, saya tidak tahu, sumpah saya tidak tahu." Adrian berhenti tepat di depan Rangga. Ia tidak berteriak. Suaranya rendah, dingin, dan menusuk tulang. "Kamu yang bertanggung jawab di sini." "Iya Pak, tapi ini salah paham." "Ibu saya." Adrian menunjuk ke arah Nenek Lestari yang sedang digotong ke tandu oleh tim medis. "Wanita yang kamu biarkan tergeletak di lumpur itu adalah wanita yang melahirkan saya. Wanita yang doanya membuat saya bisa mendirikan perusahaan tempat kamu mencari makan." Adrian mendekatkan wajahnya ke wajah Rangga. "Tadi saya lihat kamu mendorongnya. Kamu dorong ibu saya?" "Tidak Pak. Beliau jatuh sendiri." "Sumpah." Rangga berbohong, mencoba menyelamatkan diri. "Bohong," teriak Dinda dari bawah. "Dia mendorong nenek. Dia bilang nenek sampah." Adrian menatap Rangga. Tatapan itu kosong, tanpa ampun. "Plah,
Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rangga, begitu keras hingga Rangga tersungkur ke tanah. Sudut bibirnya pecah berdarah. "Kamu sebut ibu saya sampah?" Adrian bertanya dengan suara bergetar menahan amarah. "Mulai detik ini, kamu dipecat. Dan jangan harap kamu bisa bekerja di perusahaan manapun di negara ini. Saya akan pastikan nama kamu busuk di seluruh industri. Kamu, asistenmu, dan semua orang yang terlibat dalam penghinaan ini. Habis kalian." Adrian menoleh ke arah asistennya. "Batalkan proyek ini. Hancurkan semua rencana pembangunan apartemen. Saya tidak butuh uang dari tanah yang membuat ibu saya menangis. Jadikan tempat ini cagar budaya. Bangun rumah yang layak untuk ibu, tapi biarkan sawahnya tetap ada." Kemudian, di hadapan ratusan pasang mata, staf, kuli proyek, dan warga sekitar yang mulai berdatangan, Adrian, sang CEO yang disegani, melakukan hal yang tak terduga. Ia kembali turun ke lumpur tempat Nenek Lestari tadi terjatuh. Ia bersujud. Keningnya menyentuh tanah becek itu. Ia bersujud lama sekali, memohon ampun pada tanah yang telah ia coba rampas, dan pada ibunya yang hampir ia korbankan demi ambisi. Langit siang itu menjadi saksi, betapa harta dan tahta tidak ada harganya dibandingkan satu tetes air mata seorang ibu. Sang bos besar telah pulang, bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai anak yang bersujud penuh penyesalan. Suasana di lokasi proyek yang tadinya bising oleh drum mesin dan teriakan intimidasi, kini berubah menjadi hening yang mencekam, seolah waktu berhenti berputar. Debu-debu yang beterbangan perlahan turun ke bumi, menjadi saksi bisu atas drama kemanusiaan yang baru saja terjadi. Adrian, sang penguasa bisnis properti yang disegani di seluruh negeri, masih bersimpuh di dalam kubangan lumpur sawah yang kotor. Jas mahalnya yang seharga mobil keluarga itu kini basah kuyup, bercampur dengan tanah liat coklat pekat, namun ia sama sekali tidak mempedulikannya. Di hadapannya, tim medis yang dibawa oleh rombongan Adrian bekerja dengan cekatan namun hati-hati. Mereka memindahkan tubuh ringkih Nenek Lestari ke atas tandu oranye. Wajah Adrian pucat pasi, matanya merah dan bengkak, menatap setiap inci luka lecet di lengan ibunya dengan rasa bersalah yang akan menghantuinya seumur hidup. Ia memegang tangan ibunya yang dingin, menggosok-gosoknya perlahan, mencoba menyalurkan kehangatan dari tubuhnya sendiri. "Siapkan mobil. Kita ke rumah sakit sekarang. Jangan lewat jalan macet, minta pengawalan polisi buka jalur darurat," perintah Adrian dengan suara serak namun tegas kepada kepala pengawalnya. Dinda berdiri di samping tandu, masih sesenggukan. Matanya menatap Adrian dengan campuran rasa marah, bingung, dan tidak percaya. Ia ingin berteriak mengusir pria ini, namun melihat betapa hancurnya ekspresi Adrian saat melihat Nenek Lestari, Dinda sadar bahwa air mata pria itu tulus. Adrian bukanlah monster seperti anak buahnya. Ia hanyalah seorang anak yang tersesat dan terlambat pulang. Saat Nenek Lestari sudah aman di dalam ambulans pribadi yang mewah, Adrian tidak langsung naik. Ia berbalik badan, menaiki pematang sawah yang licin dengan langkah berat. Lumpur menetes dari celana panjangnya. Ia berjalan menuju kerumunan staf marketing dan petugas keamanan yang kini berdiri kaku seperti patung. Wajah mereka pucat ketakutan menunggu vonis. Rangga masih terduduk di tanah bekas tamparan Adrian tadi. Sudut bibirnya berdarah. Ia menatap Adrian yang mendekat dengan tatapan memohon. Nyalinya yang tadi setinggi langit kini menciut sekecil semut. Di sebelahnya, Selin gemetar hebat. Ponsel pintarnya sudah ia sembunyikan di balik punggung. Takut disita. Adrian berhenti tepat 2 langkah di depan Rangga. Ia menatap manajer marketing itu bukan sebagai atasan, melainkan sebagai seorang predator yang siap menghabisi mangsanya. "Berdiri," perintah Adrian dingin. Rangga berusaha berdiri dengan kaki gemetar. "Pak Adrian, saya mohon dengarkan penjelasan saya dulu. Saya melakukan ini demi target perusahaan. Bapak sendiri yang bilang kita harus agresif." "Agresif dalam bisnis, bukan menjadi preman kampung yang menganiaya orang tua," potong Adrian, suaranya menggelegar membuat semua orang tersentak. Adrian menunjuk ke sekeliling, ke arah ekskavator, ke arah spanduk promosi apartemen, dan ke arah gubuk reot yang hampir roboh itu. "Kamu lihat ini semua? Kamu lihat apa yang hampir kamu hancurkan? Itu bukan sekadar gubuk. Itu rumah tempat saya dilahirkan. Di lantai tanah itu saya belajar merangkak.
Di sawah itu ibu saya bekerja keras menyekolahkan saya sampai ke luar negeri. Dan kamu dengan arogansi yang menjijikkan, kamu menyebut ibu saya sampah. Rangga menunduk, tidak berani menatap mata Adrian. Saya tidak tahu kalau beliau ibu bapak. Tidak ada info di berkas. Itu karena kamu tidak pernah menganggap warga kecil sebagai manusia. Kamu cuma melihat angka. Adrian menarik napas panjang, menahan keinginan untuk memukul Rangga sekali lagi. Ia menoleh ke arah asisten pribadinya yang berdiri siaga dengan buku catatan. Catat ini, dan laksanakan detik ini juga, kata Adrian tegas. Surat pemutusan hubungan kerja untuk Rangga, Selin, dan seluruh tim lapangan yang ada di sini hari ini. Alasan pemecatan, pelanggaran berat kode etik kemanusiaan dan perusakan citra perusahaan. Pastikan mereka tidak mendapat pesangon Rp1 pun. Siap, Pak, jawab asisten itu cepat. Tapi Pak. Selin mencoba menyela, air mata buaya mulai menetes. Saya cuma asisten, saya cuma ikut perintah Pak Rangga. Adrian menatap Selin dengan tatapan tajam. Kamu yang merekam video tadi, kan? Kamu yang memfitnah ibu saya di media sosial sebagai penyerobot tanah? Saya lihat laporannya tadi pagi di jalan. Kamu pikir saya tidak tahu? Mulutmu dan jarimu itu sama jahatnya dengan tangan Rangga. Adrian kembali menatap Rangga. Dan satu hal lagi. Saya akan pastikan nama kalian berdua masuk daftar hitam di Asosiasi Pengembang Seluruh Indonesia. Saya akan menelepon semua kolega saya, semua CEO bank, semua pemilik perusahaan. Tidak akan ada yang mau mempekerjakan orang yang berani mendorong ibu kandung Adrian. Rangga jatuh berlutut. Kali ini bukan karena dipukul, tapi karena kakinya lemas kehilangan harapan. Karirnya hancur dalam sekejap. Masa depannya gelap gulita. Kunci mobil, tagih Adrian sambil menengadahkan tangan. Maksud Bapak? Tanya Rangga bingung. Mobil dinas yang kamu pakai. Ponsel kantor. Laptop. Semuanya. Itu aset perusahaan. Kembalikan sekarang. Kalian tidak berhak menikmati fasilitas dari uang yang didapat dengan cara menindas ibu saya, desak Adrian. Dengan tangan gemetar, Rangga merogoh saku celananya, menyerahkan kunci mobil SUV yang selama ini ia banggakan. Selin juga menyerahkan ponsel dan tabletnya dengan wajah sembab. Sekarang, pergi dari sini, usir Adrian. Keluar dari tanah ini. Jalan kaki. Jangan pernah menampakkan wajah kalian lagi di depan saya atau keluarga saya. Rangga dan Selin, yang datang dengan gaya borjuis dan penuh kesombongan, kini harus berjalan kaki keluar dari area proyek di bawah terik matahari yang menyengat, disoraki oleh para kuli bangunan yang diam-diam juga membenci arogansi mereka selama ini. Mereka berjalan tertatih-tatih, tanpa kendaraan, tanpa jabatan, dan tanpa harga diri. Setelah sampah sesungguhnya dibersihkan, Adrian berbalik menghampiri Dinda yang masih berdiri di dekat ambulans. Gadis itu menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Adrian menundukkan kepalanya di hadapan Dinda. Saya tahu maaf saja tidak cukup. Saya tahu saya terlambat. Tapi terima kasih sudah menjaga ibu saya ketika anak kandungnya sendiri sibuk mengejar dunia. Dinda menghela napas panjang, lalu menyerahkan sapu lidi yang tadi ia gunakan untuk melawan. Nenek tidak butuh uang Bapak. Nenek cuma butuh anaknya pulang. Jangan bikin nenek nangis lagi. Saya janji, ucap Adrian bersungguh-sungguh. Mulai hari ini, proyek apartemen Golden Sky resmi dibatalkan. Saya akan mencabut semua alat berat. Tanah ini akan tetap menjadi sawah selamanya. Adrian kemudian memerintahkan operator ekskavator untuk segera memundurkan alat berat itu jauh-jauh. Ia juga menyuruh staf keamanan untuk mencopot semua spanduk dan pagar seng yang menutupi pemandangan sawah. Dalam waktu 1 jam, tempat itu sudah bersih dari atribut pengembang. Siang itu berakhir dengan iring-iringan ambulans dan mobil mewah menuju rumah sakit terbaik di kota. Di dalam ambulans, Adrian duduk di lantai, memegangi tangan ibunya sepanjang perjalanan, tak peduli pada guncangan jalan. Ia menangis lagi saat Nenek Lestari dalam tidurnya mengigau memanggil namanya. Hari itu, sang pengusaha sukses mati, dan lahirlah kembali seorang anak yang berbakti yang menyadari bahwa surga tidak terletak di puncak gedung pencakar langit, melainkan di telapak kaki ibunya yang penuh lumpur.
1 bulan telah berlalu sejak insiden yang menggemparkan itu. Berita tentang bos besar properti bersujud di kaki ibunya sempat menjadi tajuk utama di berbagai surat kabar dan viral di media sosial, membalikan opini publik yang sebelumnya membenci Nenek Lestari menjadi simpati dan kekaguman. Namun, bagi Adrian dan keluarganya, ketenaran itu tidak penting. Yang penting adalah kedamaian yang kini menyelimuti tanah warisan tersebut. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah, seolah ikut merayakan kebahagiaan di petak sawah yang kini menjadi legenda. Padi yang sebulan lalu masih hijau, kini sudah merunduk berat, berwarna kuning keemasan, siap untuk dipanen. Angin sepau-sepau meniup bulir-bulir padi, menciptakan suara gesekan alam yang menenangkan jiwa. Namun, ada pemandangan yang sangat unik dan menggelitik siapa saja yang lewat. Di 4 sudut sawah tersebut, berdiri pos-pos jaga kecil yang modern dan ber-AC. Bukan gubuk reot lagi, melainkan pos keamanan berstandar tinggi. Dan yang lebih mencolok adalah orang-orang yang berjaga di sana. Mereka bukan orang-orangan sawah, melainkan 4 orang pria berbadan tegap, mengenakan setelan jas hitam rapi, kacamata hitam, dan earpiece di telinga mereka. Mereka adalah pengawal pribadi elit, bodyguard, yang disewa khusus oleh Adrian. Tugas mereka bukan untuk mengamankan presiden atau selebriti, melainkan menjaga padi Nenek Lestari dari gangguan burung pipit dan tangan jahil manusia. "Lapor, Komandan," ucap salah satu bodyguard berbadan raksasa ke alat komunikasinya dengan nada serius. Target burung pipit alpha terdeteksi di sektor utara. Melakukan manuver tukik menuju tanaman padi. "Laksanakan prosedur pengusiran non-letal," jawab suara di seberang sana. Dengan wajah garang namun gerakan yang sangat hati-hati, bodyguard itu mengeluarkan sebuah ketapel mainan berwarna-warni, lalu menembakkan kerikil kecil ke udara, jauh dari burung, hanya untuk menakut-nakuti. Burung-burung itu terbang menjauh. Sang bodyguard tersenyum puas, lalu kembali ke posisi istirahat di tempat dengan gagah. Di tengah sawah, Nenek Lestari tertawa terkekeh melihat tingkah para penjaganya. Ia kini tampak jauh lebih sehat dan segar. Wajahnya berseri-seri, pipinya lebih berisi. Ia mengenakan caping baru yang dilukis indah, hadiah dari Adrian. Meskipun Adrian sudah membelikan kursi roda elektrik dan melarangnya bekerja berat, Nenek tetap bersikeras turun ke sawah. Katanya, badannya justru sakit semua kalau cuma duduk diam. "Sudah, Nek, jangan terlalu lama menunduk. Nanti pusing." Dinda datang membawakan bekal. Dinda kini juga tampil beda. Ia tidak lagi terlihat lusuh. Pakaiannya rapi, wajahnya cerah terawat. Adrian telah mengangkat Dinda menjadi manajer operasional untuk seluruh aset pribadi keluarga di wilayah itu. Tugas utamanya satu, memastikan Nenek bahagia. "Tidak apa-apa, Din. Ini panen raya pertama sejak Adrian pulang. Nenek mau pilih beras terbaik buat dimasak nanti siang," jawab Nenek sambil memotong tangkai padi dengan ani-ani perak yang dibuat khusus. Sementara itu, nasib berbeda 180 derajat dialami oleh Rangga dan Selin. Di sebuah kantor kecil di pinggiran kota yang sumpek, Rangga sedang duduk di kursi wawancara kerja. Ini adalah wawancara ke-50 yang ia hadiri bulan ini, dan ia mulai putus asa. Penampilannya kucel, kemejanya kusut, dan wajahnya lelah. "Maaf, Pak Rangga," kata pewawancara sambil menutup berkas lamaran Rangga tanpa membacanya. "Kami sudah cek latar belakang Anda. Nama Anda ada di daftar hitam asosiasi. Kami tidak bisa menerima orang yang memiliki rekam jejak bermasalah dengan etika, apalagi kasusnya viral. Perusahaan kami tidak mau ambil risiko. Tapi Pak, saya punya pengalaman 10 tahun. Rangga mencoba memohon. "Pengalaman tidak ada gunanya kalau tidak punya hati nurani. Silakan keluar," usir pewawancara itu tegas. Rangga keluar dari gedung dengan langkah gontai. Di halte bus, ia bertemu Selin yang sedang membagikan brosur kredit motor. Wajah Selin kusam, riasannya tebal namun luntur oleh keringat. Ia yang dulu jijik pada panas matahari, kini harus berjemur seharian demi komisi yang tak seberapa. Mereka bertatapan sebentar, saling melihat kehancuran satu sama lain, lalu membuang muka karena malu. Karma telah bekerja dengan sempurna, menempatkan mereka di posisi yang dulu sering mereka hina. Kembali ke sawah, sebuah mobil Rolls-Royce berhenti di pinggir jalan. Adrian turun, kali ini ia tidak memakai jas.
Ia hanya mengenakan kaos polo putih sederhana dan celana chino, serta sandal jepit. Ia tersenyum lebar melihat ibunya. "Bu, makan siang sudah siap," panggil Adrian. Ia tidak mengajak ibunya makan di restoran bintang 5. Sebaliknya, Adrian membawa rantang susun berisi makanan sederhana yang ia beli dari warung langganan ibunya dulu, ditambah beberapa menu yang ia masak sendiri, meski sedikit gosong. Mereka bertiga, Nenek Lestari, Adrian, dan Dinda, duduk bersila di atas tikar yang digelar di gubuk tengah sawah. Gubuk itu sudah direnovasi menjadi pendopo kayu jati yang kokoh dan nyaman, namun tetap mempertahankan bentuk aslinya. Menu hari itu sederhana: nasi liwet hangat, ikan asin jambal roti, sambal terasi, lalapan segar, dan sayur asem. Namun bagi Adrian, ini adalah hidangan termewah yang pernah ia santap. Jauh lebih nikmat daripada steak wagyu atau caviar yang biasa ia makan dalam rapat bisnis. "Ayo makan, Le. Kamu kurusan sekarang, harus banyak makan," kata nenek sambil menyendokkan nasi yang banyak ke piring Adrian. Adrian menerima piring itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu." Dinda tersenyum melihat interaksi ibu dan anak itu. Ia merasa lega. Badai telah berlalu, dan pelangi kini muncul di atas sawah warisan ini. "Oh ya, Bu," kata Adrian di sela-sela kunyahannya. "Tadi pengacara Adrian bilang, sertifikat tanah ini sudah selesai diubah statusnya." "Diubah jadi apa?" tanya nenek khawatir. "Diubah jadi lahan abadi keluarga," jawab Adrian mantap. "Artinya, tanah ini tidak bisa dijual oleh siapapun, termasuk Adrian, sampai 7 turunan ke depan. Tanah ini akan selamanya jadi sawah, jadi paru-paru kota, dan jadi pengingat buat Adrian tentang jalan pulang." Nenek Lestari tersenyum, senyum paling manis yang pernah dilihat Dinda dan Adrian. Ia memandang hamparan padinya yang bergoyang ditiup angin, lalu memandang gedung-gedung tinggi di sekelilingnya. Gedung-gedung itu masih ada, masih menjulang sombong, tapi mereka tidak lagi menakutkan. Karena di tengah hutan beton itu, ada satu titik hijau yang tak akan pernah kalah. Titik hijau yang dijaga oleh cinta seorang ibu dan bakti seorang anak. Para bodyguard di kejauhan tampak sibuk lagi. Kali ini salah satu dari mereka sedang membantu seekor kura-kura kecil menyeberang pematang sawah dengan sangat hormat. Adrian, Dinda, dan nenek tertawa bersama. Di tanah warisan ini, kebahagiaan tumbuh subur, berakar kuat, dan tak akan pernah layu lagi. Cerita pun berakhir dengan damai, diiringi suara kicau burung dan tawa renyah keluarga yang telah bersatu kembali. Tamat.